Oppo Indonesia merilis ulang Oppo A53. Jika rilisan 2020 punya konfigurasi memori 4GB RAM dengan internal 64GB, model yang baru ini punya RAM 4GB plus memori internal 128GB. Penyuntikan memori internal lebih besar bukan cuma membuat ruang simpannya makin lapang. Namun, model ini juga kebagian fitur RAM+. Fitur tersebut diklaim mampu mengurangi waktu jeda saat Anda membuka game atau aplikasi. Spesifikasi lain dari HP 2 jutaan ini juga cukup menjanjikan, mulai dari layar IPS LCD yang mendukung refresh rate 90Hz, SoC Snapdragon 460, memori internal UFS 2.1, sampai speaker stereo dengan preset di rak, khusus Snapdragon 460. SoC ini bukan seri Snapdragon 400 biasa. Ia sudah menggunakan CPU dengan inti performa Cortex A73, maka jangan remehkan performanya saat menjalankan tugas sehari-hari. Infinix punya satu seri yang ditujukan buat penggemar layar jumbo. Satu seri itu adalah Infinix Note. Pada November tahun 2021, Infinix meluncurkan 3 HP baru untuk seri ini, salah satunya adalah Infinix Note 11 Pro. Layar IPS LCD dengan bentang 6,95 inci jadi andalannya. Namun, layar tersebut bukan IPS LCD biasa, sebab Infinix membenamkan dukungan refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate 180Hz. Artinya, layar ini bisa menampilkan animasi yang mulus serta cekatan dalam respons sentuhan. Layar ini juga aman karena memiliki sertifikasi rendah emisi cahaya biru dari TÜV Rheinland. Berbekal layar tersebut, HP ini jelas jadi salah satu pilihan bagi Anda yang gemar nonton film. Apalagi speaker yang dimilikinya sudah berkonfigurasi stereo. Di luar itu, Infinix Note 10 Pro punya keunggulan seperti SoC kencang MediaTek Helio G96, pengisian cepat 33 Watt, dan kamera utama 64 megapiksel. Unisoc muncul sebagai alternatif di tengah krisis kelangkaan SoC pada masa pandemi. Satu SoC mereka yang mendapat pujian dari berbagai pengulas adalah Unisoc Tiger T610. Anda bisa menemui SoC tersebut pada Realme C25Y ini. Pujian dari para pengulas tentu tidak datang tiba-tiba. Pasalnya, SoC yang satu ini terbukti bisa mendongkrak performa ponsel. Tentunya hal itu juga terjadi di Realme C25Y. Untuk penggunaan harian ponsel ini dijamin bebas dari macet, memainkan game masa kini pun oke saja. Yang menarik lagi, Realme membekali HP ini dengan kamera utama 50 megapiksel. Kamera ini bisa diandalkan untuk berbagai skenario pengabdian momen. Adapun Realme C25Y mengandung baterai 5000 mAh yang cukup untuk pemakaian satu hari penuh. Sekilas Anda tak akan menemui perbedaan antara Realme C25s dan Realme C25. Hal itu memang benar, karena secara bentuk dan konstruksi kedua HP memang tak ada beda. Namun, jika ditanya soal jeroannya, ada faktor yang membuat Realme C25s lain daripada pendahulunya itu. Terutama soal SoC yang kini sedikit lebih sip, yakni MediaTek Helio G85, bukan Helio G70 sebagaimana Realme C25. Helio G85 mengandung GPU Mali G52MC2 yang mampu berjalan hingga 1000 MHz, tidak seperti Mali G522EEMC2 milik Helio G70 dengan clock speed 820 MHz. Artinya, Realme C25s berpotensi lebih bertenaga ketika dipakai untuk bermain game. HP 2 jutaan yang mampu mencapai kecerahan puncak 570 nit ini juga tetap kuat seperti Realme C25. Pasalnya, ia sudah lolos inspeksi keandalan tinggi dari TÜV Rheinland, membuatnya bisa memberi kemampuan tertinggi paling tidak hingga 3 tahun pemakaian. Samsung Galaxy M21 berhasil menyasar kaum milenial dengan berbagai spesifikasi unggul. Pada bagian layar, smartphone ini telah menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci. Samsung Galaxy M21 ini dipersenjatai dengan prosesor kelas menengah milik Samsung sendiri, yaitu Exynos 9611. Prosesor ini dipadu dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB. Pada bagian punggung Samsung Galaxy M21 tertanam 3 kamera belakang dengan resolusi 48 megapiksel untuk kamera utamanya.
sedangkan pada bagian depan, terdapat sebuah lensa beresolusi 20 megapiksel. Samsung Galaxy M21 ini tentunya dapat menemani aktivitasmu seharian penuh berkat dukungan baterai berkapasitas 6000 mAh. Baterai ini juga telah dilengkapi dengan teknologi pengisian daya cepat 15 watt. Meski sudah pernah dirilis di tahun 2020, Samsung memutuskan untuk hadirkan kembali Samsung Galaxy A12 pada Agustus tahun 2021. Kini, ponsel tersebut mendapatkan sebutan baru, yakni Galaxy A12 Nacho. Meski pada nama yang berbeda, varian 2021 ini tak banyak hadirkan perbedaan kecuali pada bagian chipset, tak lagi menggunakan Helio P35. Galaxy A12 Nacho kini mengunggulkan sok besutan Samsung bernama Exynos 850. Ditilik dari clock speed-nya, Helio P35 lebih unggul namun menawarkan GPU dengan frekuensi lebih rendah. Yang pasti, Exynos 850 bukanlah chipset gaming, sehingga Anda memang tidak diekspektasikan untuk mendapatkan pengalaman bermain yang maksimal. Redmi Note 10s ditenagai prosesor Helio G95 yang akan disokong opsi RAM 6GB dan RAM 8GB. Layarnya berukuran 6,43 inci berjenis Super AMOLED display dengan tingkat resolusi Full HD+. HP yang dirilis Mei tahun 2021 ini dibekali 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Sementara dari sumber daya mengandalkan pada baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 33 watt. Butuh HP yang mumpuni untuk kegiatan sehari-hari kamu? Mungkin Vivo Y21 bisa Anda pertimbangkan. Pasalnya, HP ini cukup murah dan performanya oke. Kemampuan Vivo Y21 menghadirkan performa yang oke tentu tidak lepas dari RAM-nya yang berukuran 4GB. Ukuran RAM tersebut sudah cukup untuk standar masa kini. Anda tak perlu khawatir HP ini lemot ketika membuka banyak aplikasi toko online dan membalas pesan dari berbagai aplikasi media sosial. Bahkan Vivo menyematkan fitur Extended RAM yang membuat HP ini punya RAM tambahan sebesar 1GB. Adapun kamera utama 13 megapiksel, HP ini oke untuk menciptakan foto dalam katalog produk Anda. Nilai plus selanjutnya dari Vivo Y21 adalah baterai besar, sensor lengkap dan bentuknya ramping.